Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar ya. Perkenalkan, saya Heliza Dulundari yang akan membimbing kalian dalam pelajaran Al-Quran Hadis hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Pastikan kalian menyiapkan buku catatan, alat tulis, dan tentu saja fokus selama menyimak materi. Yuk kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Materi yang pertama yaitu materialistik. Materialistik adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Nah, mereka ini kan menganut paham materialisme. Apa sih materialisme itu? Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Selanjutnya yaitu larangan gaya hidup materialistik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Humazah ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadim mumaddadah. Yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apakah hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi, Allah Subhanahu wa taala telah melarang gaya hidup materialistik. Selanjutnya yaitu hedonis. Hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara yang penting merasa bahagia. Nah, gaya hidup hedonis ini dapat menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu yang seperti apa? Gaya hidup konsumtif yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros tanpa terencana. Yang penting dirinya itu senang dan bahagia. Nah, orang yang konsumtif ini tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan belanja dan belanja. Yang penting ia merasa bahagia. Gaya hidup hedonis dan konsumtif juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tercantum di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Berikut adalah cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Yang pertama yaitu kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makan minum yang halal juga baik, baik zat makanannya maupun cara mendapatkannya. Yang keempat yaitu bersedekah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan. Yang keenam, tidak memiliki sifat sombong. Yang ketujuh, kita harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Dan yang terakhir, tidak berperilaku hidup boros. Setelah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif, hikmah yang akan kita dapatkan yang pertama
yaitu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala pastinya. Yang kedua, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Yang ketiga, tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan dan minum yang haram dan tidak baik. Yang keempat, hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Yang ketujuh, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.